Maximilian Mike Amer, warga negara Belanda, mendapat hadiah dari negara dengan mengambil sumpah janji sebagai warga negara Indonesia. Seorang pelaku pemerkosaan karyawan hotel di Manokwari berinisial YM berhasil diringkus tim Avatar Satreskrim Polres Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, satu hari menjelang hari ulang tahun ke-28 Maximilian Mike Amer, warga negara Belanda, mendapat hadiah dari negara dengan mengambil sumpah janji sebagai warga negara Indonesia. Penerimaan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3/PWI tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat menggelar pengambilan sumpah janji kewarganegaraan Republik Indonesia Maximilian Mike Amer, warga negara Belanda untuk menjadi warga negara Indonesia. Prosesi pengambilan sumpah janji kewarganegaraan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Slamet Prihantara, bertempat di Aula 2 Kantor Kemenkumham Papua Barat, dan disaksikan juga oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2B Non-TPI Manokwari, perwakilan Polda Papua Barat, dan juga pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara, saat diwawancarai mengatakan, proses kepengurusan naturalisasi sudah dilaksanakan selama 2 tahun dan prosesnya langsung diberikan oleh Presiden. Diharapkan ketika menjadi warga negara Indonesia dapat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, di kota Sorong tepatnya, karena ibu beliau ini kebetulan orang dari Sangir, ya, dari daerah Manado. Nah, kalau ayahnya adalah orang Belanda, masih warga negara Belanda. Beliau umur 1 tahun ya, 1 tahun sudah dibawa ke Indonesia. Jadi sudah lebih kental dengan adat budaya di Indonesia, apalagi sekolahnya pun ada di kota Sorong. Kalau prosesnya hampir kurang lebih 2 tahun ya, karena ini jelas naturalisasi akhirnya karena usianya sudah di atas 21 tahun, dan ketika naturalisasi ini yang benar-benar mempunyai kuasa ini hanya presiden, sekali lagi presiden, ya. Nah, ini perjalanan Mike menjadi warga negara Indonesia. Nah, tentunya harapan kita justru sekarang sudah secara sah, ya, legal formalnya sudah menjadi warga negara Indonesia, sehingga benar-benar jiwa raganya ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Maximilian Mike Amer saat diwawancarai mengatakan keputusan ia menjadi warga negara Indonesia karena selama 28 tahun ia tinggal di Indonesia bersama orang tuanya, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Maximilian menegaskan ia mencintai Indonesia, sehingga ia ingin menjadi warga negara Indonesia. Keputusan saya karena saya sudah tinggal, umur saya sekarang sudah 28 tahun, saya sudah berada di Indonesia sejak umur 1 tahun, jadi total saya di Indonesia sudah 27 tahun. Karena saya ingin menetap di sini, keluarga saya di sini, jadi saya berharap supaya bisa penyatuan keluarga ya, contohnya seperti itu. Jadi saya memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Saya sudah mencintai Indonesia, jadi saya mau menjadi warga negara Indonesia. Maximilian Mike Amer adalah anak pertama dari ibu bernama Anita Matahari dan bapak bernama Maximilian Johannes Amer. Dan saat ini keluarganya berdomisili di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, memudahkan untuk memantau masyarakat yang terpapar COVID-19, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing berharap tidak lagi dilakukan isolasi mandiri tetapi harus dilakukan isolasi terpusat. Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat memberikan sambutan pada puncak acara vaksinasi massal dan juga pemberian sembako yang digelar di Akademi Kepolisian Angkatan 75 yang berlangsung di halaman Terminal Pasar Sentral Wosi, Manokwari. Dalam arahannya, Kapolda memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder mulai dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota se-Papua Barat.
TNI Polri dan juga tim gugus tugas yang terus menjalankan peraturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga pelaksanaan vaksinasi massal bagi masyarakat. Hingga kini jumlah pasien COVID yang dirawat di fasilitas kesehatan di Papua Barat dengan berjalannya waktu terus mengalami penurunan. Kapolda Papua Barat berharap ketika ada masyarakat yang terpapar COVID-19, diharapkan jangan dilakukan isolasi mandiri, tetapi dapat ditangani pada isolasi mandiri terpusat. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat mempermudah pemantauan. Fakta real, COVID-19 yang ada di Papua Barat, kita terus mengalami penurunan. Saat ini yang dirawat itu hanya 113, ya, 113 yang dirawat. 70 melaksanakan isolasi mandiri di rumah, kemudian 6 isolasi mandiri terpusat, ya, kemudian 37 saja yang dirawat di rumah sakit di seluruh jajaran rumah sakit wilayah Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Ini luar biasa. Namun saya juga berpesan supaya semoga dengan adanya bor kita yang sudah kosong, terus kemudian isolasi mandiri terpusat juga yang sudah kosong, ya hanya 6 orang. Saya minta supaya masyarakat nanti kalaupun ada yang terpapar, ya atau familinya ataupun kerabatnya, untuk jangan melaksanakan isolasi mandiri di rumah, tapi undang dia langsung isolasi mandiri terpusat, ya supaya memudahkan kita untuk memantaunya. Karena kalau kita tidak memantaunya, kalau di rumah, justru dia akan menularkan lagi kepada keluarga yang lain. Keluarga yang tidak tertular, malah jadi tertular gara-gara ada yang positif. Untuk isolasi terpadu atau terpusat, juga didukung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan. Gubernur mengatakan isolasi mandiri ataupun terpadu dilakukan agar data masyarakat dapat diketahui dan pengawasan dari petugas dan juga masyarakat dapat dilakukan. Sampai hari ini rumah sakit kita masih cukup ya. Kemarin kita laporan batu ya, bahwa kita baru sampai yang bisa digunakan ya 3% sekian saja digunakan. Sebagian itu yang tadi mandiri, tapi itu kita akan rubah lagi jangan mandiri terpadu supaya kita tahu tinggalnya di mana, alamatnya jelas, petugas bisa awasi di situ, masyarakat di sekitarnya juga bisa membantu untuk bisa mengawasi. Mandiri kita tidak tahu, ada yang tinggal di kota, mungkin juga ada yang di kampung, di jauh-jauh ke sana kita tidak tahu, yang sulit kita pantau. Dia keluar, kedatangannya siapa, dan sebagainya. Jadi ini sekarang kita yang ada itu terpadu, tapi itu Tuhan ya, terima kasih. Dari doa tadi itu ya, doa dan bekerja tadi, maka saya selalu bilang doa kepada Tuhan yang kita yakini imani. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dibutuhkan kerjasama semua stakeholder dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan memberi diri untuk divaksin. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan, terhitung Senin pekan lalu, harga rapid test di luar Pulau Jawa, Bali Rp109.000. Ikatan Dokter di Manokwari telah mengusulkan kepada Bupati Manokwari untuk menaikkan harga rapid menjadi Rp150.000. Usulan agar harga rapid test di Manokwari dari Rp159.000 menjadi Rp109.000 sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dibenarkan oleh Ketua ID Kabupaten Manokwari kepada awak media Jumat kemarin. Dijelaskan jika ID dan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Kabupaten Manokwari telah bertemu Bupati dan menyampaikan usulan mereka. Masalah harga rapid test ya. Jadi memang benar hari Senin sebelumnya teman-teman anggota kami dari masing-masing ID dan PATLI dari teman-teman analis laboratorium itu melakukan menyampaikan keluhan-keluhan terkait edaran dari Kementerian Kesehatan, di mana teman-teman menilai jika diberlakukan harga 109 tersebut maka akan berdampak pada risiko pelayanan yang akan teman-teman analis terima, terutama analis ya, karena yang berisiko sekali untuk pemeriksaan rapid test ini adalah teman-teman analis yang harus melakukan pasien. Nah kemudian disepakati kita bertemu dengan Bupati, tapi karena sangat dibatasi jadi hanya beberapa orang saja yang kita kemudian bersama-sama ketemu dengan Bupati hari Senin. Intinya adalah menyampaikan aspirasi dari teman-teman analis ya, yang masuk periksa pemeriksaan antigen itu
kepada Bu Bupati terkait dengan pemberlakuan harga. Jadi pada intinya adalah teman-teman sifatnya adalah mengusulkan. Usulan yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Patelki sebanyak 150 merupakan batas tertinggi harga rapid test antigen yang di dalamnya telah tercover beberapa item, diantaranya THT, pengoperasian laboratorium terutama selama masa pandemik, dan juga jasa analis dan dokter. Mengusulkan bisakah Manokwari menetapkan harga yang sedikit berbeda daripada yang tempat yang lain. Gitu. Jadi pertemuan itu Pak Bupati menerima aspirasi teman-teman dari analis dan juga dari rekan-rekan. Namun beliau meminta untuk dibuatkan semacam usulan tertulis ya, dari teman-teman analis dan teman-teman dokter juga untuk terkait dengan usulan harga yang disampaikan. Seperti yang sudah diketahui, mungkin harga usulan yang disampaikan untuk wilayah Manokwari adalah 150.000. Nah, kenapa 150.000? Karena itu ada berbagai macam komponen. Di antaranya adalah THT, ya, kemudian untuk pengoperasian laboratorium, terutama dalam masa pandemi, disinfeksi dan lain-lain itu. Kemudian juga di situ ada komponen jasa, terutama untuk analis tadi ya, analis juga dokter. Seperti itu. Tapi ini sekali lagi komponen ini adalah untuk pelaku perjalanan di lab swasta. Sementara untuk masyarakat yang sifatnya sangat dibutuhkan, itu tetap kita dari organisasi provinsi ini tetap mendukung pemerintah dalam pemantapan pelayanan di instansi swasta, pemerintah, baik puskesmas maupun rumah sakit. Sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia, dirinya berpendapat apabila harga rapid test antigen semakin murah, maka dapat berpengaruh pada kualitas. Namun semua menunggu keputusan Bupati. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pelaku pemerkosaan karyawan hotel di Manokwari berinisial YM berhasil diringkus tim Avatar Satreskrim Polres Manokwari yang terjadi pada pertengahan Juli 2021 lalu. Tim Avatar Polres Manokwari berhasil menangkap pelaku pemerkosaan berinisial YM pada Sabtu 18 September 2021 kemarin di sekitaran Kompleks Borobudur pada pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Kemudian setelah diamankan, pelaku langsung dibawa menuju rumah tahanan Polres Manokwari. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama kepada TVRI di ruang kerjanya. Ia membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2021 lalu. Berdasarkan laporan polisi /B/415/7 tahun 2021 tentang kasus pemerkosaan terhadap salah satu karyawan di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Ya, memang benar adanya penangkapan terhadap kasus pemerkosaan yang dilaporkan pada tanggal 14 Juli 2021 dengan nomor LP/415/7/2021 SPK 3 Papua Barat Resmanuar. Jadi di sini yang melaporkan adanya tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di dalam hotel Lin, di dalam hotel, sehingga korban merasa dirugikan. Adapun inisial pelaku yang telah diamankan oleh tim Avatar Satreskrim Polres Manokwari yaitu YM umur 23 tahun, alamatnya sekitaran Borobudur. Motif pelaku sendiri berpura-pura menanyakan pemilik hotel kepada korban yang merupakan resepsionis. Lalu saat korban lengah, pelaku langsung menyeret korban ke salah satu ruangan dan langsung melakukan aksi bejatnya sebanyak 1 kali. Pasca kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Manokwari. Untuk motifnya sendiri, si pelaku berpura-pura menanyakan bos dari hotel tersebut apakah ada di tempat. Setelah dijawab, langsung pelaku melakukan pemerkosaan terhadap resepsionis.
di salah satu hotel. Dan pada hari itu juga? Pada hari itu juga langsung korban melaporkan ke Polres Manokwari. Apakah sebelumnya korban yang pelaku ada sempat berkenalan atau sudah saling kenal? Kalau dari keterangan dari korban belum pernah ketemu, belum pernah kenalan. Jadi masih ini kan dia resepsionis terus kan ada orang baru yang bertanya wajar. Jadi mungkin nggak ada feeling apa-apa. Setelah dia jawab pertanyaan dari tersangka, langsunglah dilakukan pemerkosaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun kurungan penjara. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 190 CPNS Kabupaten Manokwari yang merupakan tambahan formasi CPNS tahun 2018 Sabtu pekan lalu melakukan ibadah bersama sebagai ungkapan syukur. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya berharap agar CPNS dapat menunjukkan kinerjanya yang baik. Ibadah syukur dalam rangka penambahan jumlah formasi CPNS tahun 2018 sebanyak 160 orang berlangsung di Gedung Gereja GBI Bara Api Penuai. Ibadah syukur dipimpin oleh Pendeta Ebenezer Sasea. Hadir dalam ibadah syukur tersebut Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Sekda Manokwari Dr. GG Henry Simbiring yang hadir mewakili Bupati Manokwari. Bupati Manokwari dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Manokwari menyampaikan penambahan jumlah formasi CPNS sebagai salah satu penjabaran dari visi misi pemerintah kabupaten, sehingga penambahan jumlah CPNS wajib disyukuri. Untuk mencapai keunggulan kompetitif di berbagai penyelenggaraan pemerintah, visi misi pemerintah kabupaten demi terwujudnya untuk memperjuangkan usulan penambahan kuota CPNS Kabupaten Manokwari tahun 2018. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan karena pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden didukung oleh Bapak Gubernur dan juga Ibu Kantor Regional BKN Papua Barat mendukung sehingga Bapak Presiden menyetujui usulan tersebut sehingga ada penambahan kuota CPNS tahun 2018. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya meminta kepada para CPNS agar selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta menunjukkan kinerja mereka masing-masing. Banyak yang dipanggil, sedikit dari diri Tuhan dan berkata. Dan ketika kita diangkat dari ASDK ke CPNS atau kalau satu keberhasilan ya lulus saya kemudian lulus dapat wisuda dari sarjana dan semua keberhasilan itu harus kita ucapkan. Yang jelas terima sekali atau memang lulus itu harus dan tidak seperti yang sekarang pada anak-anak itu begitu lulus sudah waktu tahu kalau mana kita bisa duduk di toko, mana kita bisa duduk di pasar kanan untuk kumpul-kumpul, biarlah saya vlog saya tidak seperti itu. Begitu dengan pengumuman lulus atau mereka pulang ke rumah. Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim CPNS Formasi Tambahan Julius Indo juga meminta kepada pemerintah baik kabupaten maupun provinsi Papua Barat agar penerimaan CPNS tidak lagi terjadi seperti formasi CPNS 2018. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi olahraga, pemirsa, 2 tim softball Papua Barat siap berlaga pada PON ke-20 di Papua. Dengan persiapan yang maksimal, softball Papua Barat optimis meraih medali. 2 tim softball Papua Barat yang siap berlaga pada PON ke-20 di Papua terdiri dari 15 atlet putra dan 15 atlet putri. Sejak tanggal 18 September 2021, rombongan tim softball Papua Barat telah bertolak menuju Jayapura. Ketua Pengurus Provinsi Softball Papua Barat Derek Abnir mengatakan saat ini tim softball sudah berada di Jayapura dan telah melaksanakan penyesuaian sebelum laga perdana. Sebelumnya tim softball Papua Barat telah melakukan pemusatan latihan di Senayan, Jakarta. Sementara yang dipersiapkan saat ini hanya kebugaran dan psikologi atlet menjelang laga.
Atlet 15 orang putra ditambah dengan 4 pelatih putra, ditambah manajer 1, nanti akan kami. Kalau dilihat ya ukuran kesiapan kita sudah siap untuk bertempur, karena siap untuk bertanding ya. Dari program latihan sampai dengan persiapan untuk pelaksanaan pertandingan kita siap. Ya, kami berharap dapat piala ataupun dapat perbendaharaan ya. Target kami bisa ya perunggu atau itu kita target Emas atau perak gitu. ya, kami target perunggu dulu. Selain itu, untuk kesiapan fisik dan teknik sebanyak 30 atlet softball Papua Barat sudah maksimal serta siap berlaga. Diharapkan minimal dapat meraih medali perunggu. Pada kesempatan ini juga diharapkan adanya dukungan dari masyarakat Papua Barat. Harapan saya, kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat, karena ini olahraga edukasi. Ini atlet para pelajar, sehingga olahraga ini membutuhkan intelijensi yang bagus pada saat penerapan pertandingan. Jadi itu sekali lagi kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, memberi restu bagi tim softball putra-putri Papua Barat sehingga bisa dapat bertanding dan mendapat tempat yang terhormat untuk nama baik masyarakat kita yang ada di Papua Barat. Sesuai dengan jadwal, cabang olahraga softball akan bergulir di 2 tempat berbeda, yakni lapangan softball Uncen di Kota Jayapura untuk putra, serta lapangan softball TNI Angkatan Udara di Kabupaten Jayapura untuk putri. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.